kali ini kita belajarnya bersama dengan Ibu Rindi Jayanti. Masih di buku tema 2 pada subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya baca doa dulu ya. Pembelajarannya silakan dibuka buku temanya pada halamannya 34. Nanti kita pembelajaran 6 itu sampai ke halaman 50. Baiklah, dibuka ya pada halaman 34. Ada contoh sikap yang baik. Ini Titus adalah teman sebangku Anton. Hari ini Anton tidak masuk sekolah karena sakit. Jadi teman-temannya Anton menjenguk Anton. Itu termasuk perbuatan baik kepada teman ya. Salah satunya menjenguk teman yang sakit ya. Ada rasa kepedulian terhadap teman. Kita bisa memberi semangat kepada teman dan mendoakan kesembuhan teman kita yang sedang sakit. Selain menjenguk teman, ada lagi perbuatan baik seperti yang kalian pelajari sebelumnya, mengucapkan terima kasih terhadap teman dan meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Lalu ada lagi anak-anak di halaman 38, jujur. Nah, jujur itu bukan dari perkataan saja, tetapi perbuatan kita. Misalnya tidak mencontek. Misalnya juga kita mengerjakan seperti yang anak-anak lakukan, mengerjakan ulangan dengan jujur. Penilaian harian kemarin dikerjakan sendiri ya. Nah, apalagi coba sikap yang baik, menolong teman yang sedang kesulitan. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang sebelumnya sudah kita pelajari mengenai pengertian dongeng, macam-macam dongeng ya pada video sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tokoh dan karakter. Walaupun pada latihan sebelumnya kalian sudah mencoba menjawab mengenai karakter apa, yang pohon apel itu ya nak ya, sama bocah ya. Nah, kali ini kita ulangi lagi. Oke. Nah, apa itu tokoh? Ya, tokoh itu adalah peran dalam dongeng tersebut. Nah, tokoh itu tokoh itu fiktif. Dalam dongeng itu tidak nyata, hanya sebatas hayalan. Buktinya saja seperti pembelajaran kemarin tuh. Pohon apelnya bisa ngomong, bunga mawarnya bisa ngomong pada bacaan dongeng kita Bunga Melati yang Baik Hati pada halaman 35. Tuh, ada bunga melati di situ, ada putri sekar ya, hanum, itu semuanya bunga-bunga, bunga anggrek, mawar, kamboja itu bisa ngomong. Padahal kan dalam kenyataannya tidak ada bunga yang bisa ngomong ya nak ya. Nah, itu makanya tokoh dalam dongeng itu berupa fiktif atau tidak nyata, hayalan semata. Selanjutnya karakter. Karakter itu adalah watak ya, watak atau sifat tokoh pada dongeng tersebut. Contohnya apa? Contohnya ada cerita bawang merah, bawang putih. Nah, bawang merah itu wataknya serakah, wataknya jahat nak ya, suka menyakiti. Nah, sedangkan untuk bawang putih sifatnya baik hati, wataknya penyayang ya, lalu suka menolong. Selanjutnya silakan dibuka halaman 35. Ada cerita Bunga Melati yang Baik Hati. Mari bermain peran. Nah, anak-anak di rumah boleh bersama keluarga, kakak, adik, atau orang tua untuk bermain peran ini ya. Oke, nah di sini di Taman Bunga Kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain.
Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei Sekar, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan wanginya semerbak harum memenuhi taman ini. Benar sekali, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Hal itu membuat bunga-bunga lain menjadi sangat iri dengan bunga melati dan mengejek bunga melati. Nah, selanjutnya silakan anak-anak baca di rumah sampai selesai ya cerita bunga melati yang baik hati ini. Boleh ajak keluarganya. Selanjutnya, setelah membaca dan bermain peran tentang bunga melati yang baik hati tadi, lalu coba kita di rumah bersama ya sama ibu di sini menentukan tokoh dan karakter pada cerita tersebut. Tokohnya ada tokoh siapa saja ya nak ya. Tadi ada bunga anggrek, ada apa lagi tadi nak? Ada bunga kamboja, bunga mawar ya. Nah, nanti kita tulis di sini tokohnya, lalu kita tuliskan juga karakternya. Setelah kita mencari tokohnya itu ada bunga melati, bunga sekar, bunga kamboja, bunga anggrek. Sebetulnya ada juga ya nak ya bunga mawar nak ya. Nanti boleh ditambahkan. Nah, bunga melati itu karakternya apa? Baik hati bukan dan pemaaf. Oke, sedangkan bunga sekar baik hati karena dia lihat tuh pada percakapan pertama, wah indah sekali bunga-bunga taman istana ini. Dia dengan berbesar hati memuji temannya dan tamannya itu ya nak ya. Lalu ada bunga kamboja, bunga anggrek dan bunga mawar sebetulnya nak ya memiliki karakter iri hati. Tapi setelahnya itu kalau setelah kita baca bunga anggrek, bunga mawar dan kamboja ini memiliki hati yang besar juga nak ya karena mau mengakui kesalahan dan meminta maaf terhadap bunga melati. Nah, dari sini sudah tahu ya nak ya apa itu tokoh, karakter dan contoh-contohnya. Selanjutnya, dalam buku kalian, tuliskan pula pesan moral dalam dongeng tersebut. Setelah kita baca tadi, anak-anak ya, kita dapatkan pesannya bahwa kita itu tidak boleh melihat orang dari rupanya saja atau fisiknya saja ya anak-anak ya. Nah, setelahnya kita harus berani mengakui kesalahan dan saling memaafkan antar sesama. Oke. Baiklah, selanjutnya kita ke pembelajaran matematika pertukaran nak ya dalam penjumlahan pada halaman 46. Ya, Ibu rasa ini anak-anak sudah paham ya dengan sikap pertukaran. Karena sebetulnya sama saja anak-anak ya, tinggal kita tukar saja seperti pada halaman 46 ini. Boleh dibaca ya. Jadi ini ada Ratna dan ayahnya yang memiliki buah rambutan pada karung ya nak ya, pada karung. Nah, ayah memiliki 657 buah rambutan, sedangkan karung Ratna berisi 285 buah rambutan. Jika dijumlahkan anak-anak yaitu 942 buah rambutan jika dijumlahkan ya, punya ayah dan Ratna. Nah, untuk pertukarannya dalam penjumlahan ini sudah dijelaskan sama Pak Rasa sama Ibu Mita. Anak-anak ya tinggal dibalik saja. Jadi maksudnya maupun 657 duluan atau 285 duluan yang akan dijumlahkan dengan buah rambutan milik ayah atau Ratnanya, hasilnya sama-sama 942 ya. Coba dilihat nih sifat pertukarannya. Oke. Pada halaman berikutnya Ibu Rindi rasa anak-anak bisa menjawabnya ya anak-anak ya dengan sikap pertukaran pada contoh halaman 46. Ada soal cerita, silakan diisi ini ya untuk latihan di rumah. Oke. Baiklah,
Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih sudah ditonton sampai selesai. Nanti tugasnya akan di-share sama guru kelasnya masing-masing ya. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.